Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Kondevelas, jumpa lagi dengan podcast Konde.co bareng aku, Anita. Kalau kamu K-popper, nama New Jeans jelas sudah nggak asing. Nah, baru-baru ini, New Jeans jadi perbincangan publik karena sebagai pekerja, apalagi Gen Z, mereka berani kasih ultimatum ke pemberi kerjanya buat memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja. Kasus ini bermula ketika Hybe, perusahaan induk yang menaungi Adore, agensi New Jeans, melakukan penyelidikan internal terhadap Min Hee-jin, mantan CEO Adore pada April 2024. Hee-jin dituding berusaha memisahkan Adore dan New Jeans dari Hybe. Hee-jin membantah tuduhan itu, tetapi ia tetap dipecat pada Agustus 2024. Konflik di antara para petinggi perusahaan membuat anggota New Jeans bersuara. Mereka menuntut agar Min Hee-jin kembali diangkat menjadi CEO karena pemberhentiannya dianggap tidak manusiawi. Mereka juga mengungkap perlakuan layaknya anak tiri yang mereka terima. Para anggota New Jeans yakni Minchi, Hani, Daniel, Hailin, dan Haein menjelaskan konflik yang mereka hadapi lewat siaran langsung di YouTube pada 11 September 2024. Tayangan ini disiarkan tanpa sepengetahuan staf perusahaan. Mereka merasa konflik di antara para petinggi perusahaan juga membebani New Jeans. Mereka juga menganggap kekhawatiran yang mereka rasakan tidak didengar akibat perseteruan tersebut. New Jeans juga menjelaskan berbagai insiden yang membuat mereka merasa disisihkan oleh perusahaan. Salah satu anggota New Jeans, Hailin, mengungkapkan video para anggota saat masih menjadi trainee, termasuk informasi medis mereka yang seharusnya rahasia, baru-baru ini bocor ke publik. Ia mengaku terkejut atas kejadian tersebut. Bahkan, meski mereka bersama orang tua mereka dan Min Hee-jin sudah menyampaikan hal itu kepada Hybe, perusahaan tersebut tidak menindaklanjuti laporan mereka. Anggota lainnya, Hani, juga menceritakan kejadian yang membuatnya menduga New Jeans dikucilkan di perusahaan tempat mereka bernaung. Suatu hari, Hani berpapasan dengan grup idol K-pop lain di gedung Hybe. Ia menyapa mereka, tapi ia juga mendengar manajer grup tersebut menyuruh mereka untuk mengabaikannya. Alih-alih memvalidasi cerita Hani, pimpinan perusahaan malah membuatnya merasa menjadi pembohong. Kejadian ini membuat Hani sadar tidak ada satupun yang mampu melindungi mereka di dalam perusahaan. Selain itu, muncul dugaan Hybe menyabotase proses produksi karya grup tersebut. Dugaan ini muncul setelah New Jeans mengetahui salah satu sutradara video musik mereka diminta untuk menghapus konten-konten terkait New Jeans di akun media sosial mereka. Padahal konten itu dibikin buat Banis. Tahu dong kamu, ini sebutan buat penggemar New Jeans. Nah, setelah menggelar siaran langsung, Hani dipanggil sebagai saksi rujukan dalam audit Komite Lingkungan dan Perburuhan Korea Selatan pada 15 Oktober 2024. Kesaksian itu jadi bagian dari investigasi yang lebih luas terhadap budaya tempat kerja di industri hiburan. Fokusnya pada pelecehan dan tindakan perlindungan artis. Dalam kesaksiannya, Hani menyatakan bahwa Hybe dan para manajer seniornya merugikan New Jeans. Ia menceritakan kembali beberapa insiden ketika dirinya dan grupnya didiskriminasi oleh staf. Jim Yoo-young, CEO Adore saat itu juga dipanggil untuk bersaksi di sidang tersebut. Ia mengatakan akan bekerja sama dalam investigasi atas insiden itu. New Jeans juga mengirim surat kepada Adore pada 13 November 2024. Isinya menyatakan mereka akan mengakhiri kontrak eksklusif dengan perusahaan tersebut kalau mereka tidak memperbaiki semua pelanggaran besar dalam kontrak eksklusif mereka dalam waktu 14 hari. Pada 28 November 2024, 5 anggota New Jeans mengumumkan pemutusan sepihak kontrak eksklusif mereka dengan Adore. Ini didasarkan dugaan pelanggaran yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada perusahaan. Kondevelas, konflik petinggi perusahaan adalah satu hal. Tapi yang jelas pernyataan New Jeans memicu sejumlah pertanyaan. Apakah artis K-pop adalah pekerja? Bukankah pemberi kerja seharusnya melindungi buruh?
Lalu bagaimana pengaturan relasi kerjanya selama ini? Pertanyaan ini muncul setelah para penggemar marah atas kondisi yang terjadi pada New Jeans. Mereka melaporkan kasus itu sebagai kekerasan di tempat kerja kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh Korea Selatan. Sayangnya, kasus ditutup pada 20 November 2024 karena menurut perwakilan pemerintah, idol K-pop tidak termasuk karyawan di bawah regulasi negara. Pasalnya, artis K-pop terikat kontrak eksklusif dengan perusahaan. Kontrak tersebut menyatakan penghasilan mereka bersifat profit sharing, alih-alih diupah seperti pekerja pada umumnya yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, Kementerian mengutip struktur pendapatan dan struktur dan status kontraktor independen sebagai alasan mereka tidak memenuhi syarat untuk perlindungan pekerja. Perkembangan ini membuka diskusi baru soal definisi buruh dan relasi kerja di industri K-pop. Banyak yang melihat keputusan kementerian adalah bukti kalau industri hiburan minim perlindungan bagi para artis dan penampil. Pertanyaan mengenai definisi buruh pun muncul. Rupanya masih banyak yang menganggap buruh hanya berarti pekerja kasar, alih-alih orang yang bekerja pada majikan atau atasan untuk dibayar. Para kritikus berpendapat, putusan ini makin mengungkap eksploitasi sistemik, khususnya dalam industri hiburan. Ini lantaran para idol harus memenuhi jadwal yang melelahkan tanpa perlindungan hukum yang jelas. Status kerja di bawah kontrak eksklusif membuat mereka kadang harus bekerja seharian penuh tanpa waktu istirahat. Bukan sekadar buruh, idol K-pop dijadikan objek komoditas oleh perusahaan. Para ahli dan penggemar menyerukan reformasi perlindungan pekerja hiburan untuk mengatasi kontrak dan kondisi kerja yang tidak adil. Tagar Idols are Workers pun bertengger di trending topik. Isinya menuntut pengakuan artis dan pekerja seni sebagai buruh untuk mendapatkan perlindungan seperti pekerja yang dipakai dalam undang-undang. Konde Velas, langkah yang diambil New Jeans, mulai dari speak up soal diskriminasi sampai memberi ultimatum pada perusahaan, membuat banyak orang terkejut. Apalagi para anggota grup masih sangat muda. Meski banyak yang mendukung New Jeans, tak sedikit penggemar K-pop maupun orang awam yang menilai tindakan New Jeans sebagai keterlaluan. Beberapa menilai mereka tidak paham etika dan budaya, pembangkang dan sok idealis. Apalagi ketika mereka mengultimatum petinggi perusahaan untuk mengembalikan CEO lama dan memenuhi hak-hak New Jeans. Mereka pun dihujat karena dianggap kurang ajar terhadap pemberi kerja. Ketika New Jeans memutuskan kontrak sepihak dengan Adore, banyak yang merasa mereka berpikir pendek. Beberapa orang berpendapat, seharusnya New Jeans tak melakukan itu dengan pertimbangan jumlah nominal kompensasi yang harus mereka bayarkan kepada perusahaan. Ada juga yang menyebut mereka sekadar bocah yang tidak paham bagaimana hukum bekerja. Sikap New Jeans setidaknya membuka mata banyak orang bahwa buruh punya hak untuk bicara. Bahwa kelas pekerja tak seharusnya diam atas diskriminasi dan penindasan. Mungkin New Jeans bukan yang pertama, tapi mereka berhasil mengguncang status quo dalam industri K-pop dan kerja-kerjanya yang eksploitatif dan kerap tak manusiawi kepada para artis. Sudah waktunya mengakui pada akhirnya kita semua yang bekerja untuk dibayar adalah buruh, dan kita semua berhak mendapatkan hak dan perlindungan sebagai sesama manusia. Jadi, gimana pendapatmu Konde Velas soal sikap girl group idola kamu ini? Beranikah kamu buat merjuangin hak-hakmu sebagai pekerja seperti yang dilakukan New Jeans? Yuk, sebarkan podcast ini biar makin banyak yang tahu kasus ini dan upaya yang bisa kita lakukan buat menciptakan kondisi kerja yang layak. Dan dengerin terus podcast konde.co. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.